Qala war riba la yahrumu illa fi 'aqdai al-bai'i wal qard. Riba itu tidak haram kecuali dalam dua transaksi. Yang pertama jual beli yang tadi, jual beli uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan. Wal qard, dalam akad pinjaman. Saya pinjamkan Anda uang 50 juta ya, dengan syarat Anda harus mengembalikan lebih dari 50 juta. Boleh atau tidak? Jadi kalau misalkan terjadi riba dalam pinjaman, maka namanya ribal qard. Ribal qard. Contoh nih, Anda pinjam uang ya pada saya. Berapa? 50 juta. Karena saya baru kenal dengan Anda, jadi saya sebagai orang yang meminjamkan Anda uang, saya minta barang jaminan. Sampean harus magedi emas sampean. Jadi emas sampean atau mobil lah. Jadi Anda gak punya uang, cuma punya mobil. Anda butuh uang, pinjam pada saya. Saya kasih 50 juta pinjaman. Nah, mobil Anda taruh di rumah saya sebagai barang jaminan. Magedih yang Madura. Nah, barang tersebut, mobil yang ada di rumah itu milik siapa? Iya. Bolehkah saya menggunakan atau memanfaatkan mobil tersebut? Bolehkah saya menggunakan mobil tersebut? Hukumnya haram, ya. Haram saya memanfaatkan mobil tersebut, barang jaminan tersebut. Lamun sampeyan saya nginjam nikah, dia rida, ikhlas. Oleh nabanten? Tidak boleh. Ya. Itu yang banyak terjadi di masyarakat. Ya, minta ridaan, tidak diperbolehkan. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang menarik kemanfaatan itu riba. Karena kalau saya memanfaatkan mobil tersebut, otomatis saya mengambil kemanfaatan karena saya sudah meminjamkan Anda uang 50 juta. Kalau saya misalkan tidak meminjamkan uang pada Anda, ini saya tidak akan menggunakan mobil tersebut. Ya, jadi walaupun Anda ngasih izin pada saya untuk menggunakan mobil tersebut, tetap saya tidak boleh menggunakannya. Karena dalam riba itu bukan berpedoman pada ikhlas atau tidak ikhlasnya seorang. Itu sudah hukum tetap. Contoh, malih sampeyan cek ngartena. Saya punya uang 100.000 rupiah. Anda punya uang 200.000 rupiah. Kemudian uang Anda yang 200 itu saya tukar dengan uang 100.000 rupiah. Kata Anda, saya sudah ikhlas Ustaz. Ikhlas mi'ah fil mi'ah. Kira-kira oleh nabanten? Tetap tidak diperbolehkan. Karena dalam riba konsepnya itu bukan main ikhlas tak ikhlas. Mafhum? Tapi ini masalah kaidah. Realita yang ada sekarang dagama. Mun orang magedi kan mobil kan kadang itu numpak loh. Iya kan? Dagama hukum menumpak mobil jaminan loh. Haram. Haram. Jika dipinjam. Oh, sampian. Nah, gula kan di barang jaminan nih ke rumah. Mobil. Mun sampian cek lakar ngangkui ya. Sampian nikah catat. Lah nikah angkui akad sewa. Yang catat, oh ngangkui mobil nikah. Misalkan seare. Angkui mobil seare. Catat bisa men. Gula angkui mobil sampean seare. Lah deki
Tanya ke orang nikah, sakmun ngangkui seari mobil nikah senapa hargana? 200.000. Bajar ke orang saya atau deki sambian motong o tengah. Motong o tengah sambian. Jadi tidak ada gratis. 6. Sumbaman apa? Akak nginjam. Oh nginjam mah senika. Iya usah akad ke orang yang senika. Pejelas. Karena nika barang benih din sampeyan. Barang nika benih din sampeyan. Maka sampeyan usah jelas. Ami jareng nginjam mah senika. Ya menginjam kan, mau nginjam nika kan ya apa? Ibah manfaatin kan senika. Senika. Jadi saya tak oleh manabi yang kui karena dia telah meminjamkan. Ya. Bola di dasar lah mare mainjam pes. Nah, jadi apa gunanya barang jaminan tersebut kalau uang ya, kalau dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya, saya sebagai orang yang minjamkan Anda uang, saya bisa jual tuh mobil. Tentunya dengan kesepakatan Anda. Nih mobil saya mau jual 100 juta. Hutangnya berapa tadi? 50 juta. Apakah yang 100 itu masuk ke saku saya? Tidak, saya ngambil 50 sesuai dengan hutang pinjaman tadi. 50-nya lagi kembali pada Anda. Mafhum? Nah, kalau Anda sendiri boleh menggunakan mobil ini. Kan itu milik Anda. Nih, kalau saya menggunakan mobil itu kan nggak boleh. Kalau Anda sendiri yang menggadaikan itu, orang yang punya mobil boleh tak menggunakan? Boleh. Boleh dengan 2 syarat. Yang pertama itu dengan izin terlebih dahulu. Saya izin ya gunakan mobil saya. Mafhum. Bismillah. Syarat pertama. Syarat kedua harus tidak kurang nilainya. Kalau setelah dipakai itu akan turun harganya, nggak boleh. Karena itu barang jaminan. Barang jaminan itu akan menjadi pelunasan hutang kelak ketika waktu sudah sampai. Jadi alhasil dalam qard ini juga ada riba. Wa fi dairatin muayyanatin minal amwal. Jadi riba ini ranahnya tertentu, hiya an-nuqud wal mat'umat, yaitu uang atau emas atau makanan. Fal illatu aw dhabitu aw mi'yar riba, tolak ukur kaidah dalam riba adalah as-samaniyah awin naqdiyah, alat tukar atau emas dalam kurung kaunuz zahab wal fiddah. Jadi tukar menukar emas, tukar menukar perak, au mahallahuma, atau yang memposisikan posisi emas sekarang seperti uang kertas, an-nuqud al-waraqiyah, uang kertas, samanan sebagai alat tukar tuqawwamu bihimal asya. Nah, sekarang kalau Anda butuh sesuatu, beli apa? Beli barang tersebut dengan menggunakan uang. Kalau di masa lampau itu mereka menggunakan emas, jadi transaksinya menggunakan emas. Tapi di kemudian hari emas tersebut dirubah menjadi uang. Jadi yang pertama ailat riba itu samaniyah naqdiyah. Kemudian yang kedua tu'miyah, makanan. Yang dimaksud makanan kullu ma yutanawalu qutan, semua bentuk makanan yang dikonsumsi untuk kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Li islahil jasad, agar badan kita itu sehat dan bisa hidup. Ini yang pertama, makanan-makanan pokok. Yang kedua autafakuan atau cemilan. Maka transaksi misalkan gorengan ditukar dengan beras, boleh atau tidak?
Boleh, tapi ada syaratnya karena ini ribawi. Ya. Sampean andi ring-kuring gedeng. Gula nika andi ring-kuring ngatapai. Pas sampean tero ring-kuring ngatapai, gula tero ring-kuring gedeng. Akhirnya pas tukar, tinggal ring-kuring gedeng sampean poro pa ring-kuring ngatapai minggu lagi. Oh, ingki nika tanah. Nah, sekarang transaksi atau tukar menukar antara apa dan antara apa? Antara makanan dan makanan. Berarti di sini tukmiyah masuk atau tidak? Masuk. Jenisnya sama atau tidak di sini? Iya, karena tidak sama berarti boleh tafadul tapi harus serah terima. Mafhum insyaallah? Au tadawiyan atau dikonsumsi untuk berobat. Juga ini masuk dalam tukmiyah. Fayashmal al-hubub, maka kata tukmiyah mencakup biji-bijian, fawakih buah-buahan, milah garam. Wa hadhihi adaqu illatin man'an minal murabati fi mat'umatin nas. Dan ini merupakan ilah riba paling detail yang dikatakan dalam madhab Imam Syafi'i, wa hiyal muqarratu inda Syafi'iyah. Jadi bukan hanya sebatas makanan pokok saja, tapi semua bentuk makanan yang bisa dikonsumsi. Tadi ada santri yang nanya, kalau rokok termasuk ribawi apa tidak? Jual rokok ditukar dengan rokok, kan kadang beda. Gula andi rokok Surya, sampean andi rokok LA misalkan, tak padar kan? Pas tukar, oleh nabatan, ya oleh. Tapi gula tanya sampean ini masuk ke tukmiyah kan? Rokok. Rokok, konsumsi na rokok. Cemilan. Mun minah. Muning minah sampean. Nah. Mun ring mini kan minah. Ya mun ajual penang ya apa nyaman. Iya larwara. Gak termasuk masak cemilan ke sana. Rokok. Wallahu alam. Jadi ailat riba ini wahiyya mustamaddatun min hadits Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahabu bil-dzahabi, emas ditukar dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak ditukar dengan perak, wal burru bil burri, gandum dengan gandum, syair dengan gandum syair, wat tamru bit tamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam ditukar dengan garam, mislan bi mislin, harus sama, yadan bi yadin, harus serah terima di tempat. Faman zada aw istazad, barang siapa yang menambah atau mengambil lebih atau minta lebih, faqad arba, maka sungguh dia telah melakukan riba. Al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa, yang memberi dan yang mengambil hukumnya sama-sama haram.